kita tentu saja ada fasilitas medical check up ya yang komplit tentu saja yang sifatnya untuk screening pencegahan ya untuk orang-orang pecinta sport. Saat ini juga banyak berkembang sport antusias. Kemudian juga untuk yang lengkap untuk melihat gangguan secara keseluruhan atau yang secara selektif untuk melihat gangguan irama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama-sama kembali di acara Ruang Kesehatan Radio Silaturahim yang mudah-mudahan mempersuasi kita, memotivasi kita untuk bisa melangkah dengan jauh lebih keren ya. Faham betul bagaimana sehat lahir dan batin. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, ruang kesehatan kali ini agak berbeda kalau Anda lihat latar belakangnya, karena ini siaran dari tempat yang betul-betul sungguh luar biasa, yang sangat akrab dengan yang disebut jantung. Iya, hari ini kami akan hadirkan Dr. Faris Basalamah dari Heartology Cardiovascular Hospital yang alamatnya ada di Jalan Birah 3 nomor 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan sebelum kita sapa beliau untuk apa yang akan dibahas hari ini, sedikit informasi tentang beliau. Dr. Faris Basalamah, spesialis JBK ini adalah konsultan kardiologis intervensional, kardiologis dan intervensional elektropsikologis, yang juga beliau adalah direktur Heartology Cardiovascular Hospital. Dan beliau ini juga dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, sudah bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas kesediaannya hadir di acara Ruang Kesehatan Radio Silaturahim yang mudah-mudahan akan benar-benar membuat kita siap. Karena Anda tahu, Ikhwan Ahwat, jantung kita adalah hidup kita. Dan jantung sehat itu adalah pilihan, bukan kebetulan. Bahasan kali ini pasti akan sangat mempersuasi kita. Jadi Dok, kalau bicara soal jantung, apa yang pertama kali harus ada di benak kita? Yang harus kita benak kita tentu saja bagaimana kita memelihara kesehatan jantung dengan baik, dengan mencegah terjadinya penyakit jantung koroner dengan cara menjaga pola hidup sehat, termasuk pola makan, pola keseharian kita ya. Jadi karena tadi benar bahwa jantung adalah hal yang paling penting dalam kesehatan tubuh seseorang. Tanpa jantung yang berfungsi baik, tentu saja kualitas hidup pasien orang tersebut akan terganggu, dan jantung yang tidak bekerja tentu saja akan menyebabkan risiko kematian seperti yang kita tahu. Jadi kehidupan seseorang sangat tergantung pada baik buruknya jantung tersebut. Jadi apapun derita yang datang, selagi kita masih bisa menjaga jantung kita dengan baik, insya Allah masih akan berlanjut terus ya. Kalau bicara soal penyakit jantung itu yang kami tahu nih Dok, itu biasanya di usia 60 ke atas, 55 ke atas baru pada kena penyakit jantung koroner. Tapi kenapa sih sekarang banyak banget orang-orang muda yang justru juga sudah terpapar oleh
penyakit atau gangguan jantung ini. Ya betul. Jadi kita ini awal ketika saya masuk masih dokter umum ya, itu kita mengalami namanya transisi epidemiologi. Perubahan dari yang sebelumnya permasalahan-permasalahan kesehatan itu lebih banyak didominasi masalah infeksi, kurang gizi. Nah, kemudian seiring dengan kemakmuran terjadi gizi yang meningkat, namun tidak diiringi dengan gaya hidup yang seimbang, yang lebih baik. Ya, jadi dengan kemakmuran itu makanan-makanan justru makanan-makanan yang berlemak, ya, dengan kondisi kadar lemak jenuh yang tinggi, tidak dibarengi dengan olahraga yang cukup, sehingga akhirnya menjadi masalah kesehatan justru, yaitu masalah-masalah metabolik termasuk masalah jantung ini. Dan itu jadi lifestyle kita yang tidak mengimbangi. Jadi makanan-makanan lemak jenuh, olahraga kurang, ya, dan juga keseharian kita tidak mendukung. Kalau kita tahu kita di luar negeri mungkin kita harus banyak jalan beraktivitas untuk dalam hal transportasi kita harus ke halte, kita jalan kaki, kemudian dilanjutkan dengan naik angkutan umum, kemudian turun dari angkutan umum berjalan kaki menuju lokasi tertentu, sehingga aktivitas keseharian berjalan kaki lebih baik. Sementara kita di Indonesia sangat terlena, dimudahkan, bahkan yang tidak punya angkutan pribadi dia ada ojek, keluar dari rumah cukup naik ojek, ya, sehingga sampai kantor juga seperti itu. Dia bisa naik angkutan umum atau ojek sampai di depan pintu lobi kantornya, kemudian dia duduk seharian di kantor, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu sangat mempengaruhi tentu saja proses yang ada di dalam tubuh kita. Proses metabolisme kolesterol tersebut yang akhirnya menumpuk menyebabkan penyakit-penyakit jantung, terutama yang paling tinggi adalah memang penyakit jantung koroner. Dan itu terjadi shifting dari yang sebelumnya usia-usia 60 mulai terdampak penyakit jantung koroner. Nah, sekarang mulai bergeser ke usia 40 dan usia 50. 40 sudah mulai. Kalau tadi dokter bilang tentang gaya hidup ya, ada nggak sih kaitannya dengan yang tukang merokok? Atau itu lebih rokok itu adalah faktor risiko untuk terjadinya disfungsi endotel yang akan menyebabkan kemudian terjadinya proses aterosklerosis dan proses penyakit jantung koroner tersebut. Jadi ikhwan akhwat, jauhilah benda 1 kali 7 cm itu biar Anda cintanya setengah mati. Tapi dokter tadi bilang kan please deh. Itu kalau terkait dengan stres, adakah kemungkinannya juga terganggu ke situ? Stres salah satu faktor juga, ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan disfungsi endotel itu yang kemudian melead terjadinya penyakit jantung koroner itu mulai dari adanya hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian hiperkolesterolemi, kadar kolesterol yang tinggi, terutama LDL, ya, kadar LDL yang tinggi di dalam darah, kemudian hiperglikemi, adanya diabetes mellitus, ya, kemudian obesitas, ya, kemudian sedentary lifestyle, gaya hidup kurang gerak yang seperti saya bilang tadi, dan obesitas, kegemukan, ya, kemudian rokok, ya, kemudian faktor genetik. Ada faktor-faktor genetik tertentu yang memang menyebabkan dia rentan untuk mengalami disfungsi endotel lebih dini, sehingga orang-orang yang mengetahui di keluarganya ada riwayat penyakit jantung atau stroke usia yang relatif muda, maka harus lebih hati-hati, lebih cepat untuk melakukan pemeriksaan medical check up untuk bisa sedini mungkin mendeteksinya sebelum sampai terjadi serangan jantung atau serangan stroke. Tadi kemudian memang pria lebih beresiko daripada wanita. Namun ketika wanita itu sudah
menopause, maka risiko itu sama. Nah, namun dicermati pula bahwa oh saya wanita, saya pasti tidak akan, itu nggak bisa seperti itu juga. Harus dilihat lagi faktor-faktor di atasnya yang tadi sudah saya sebutkan. Ketika dia seorang wanita, namun dia ada hipertensi, dia ada kolesterol, dia ada diabetes, tentu saja tetap dia harus menjadi faktor risiko yang rentan untuk timbul penyakit jantung tersebut. Jadi secara statistik memang wanita usia wanita yang belum menopause lebih safe ya, tapi kalau dia ada faktor-faktor risiko yang lain tentu saja menjadi sama saja gitu. Jadi meskipun kita wanita kemungkinannya terkena jantung koroner lebih kecil dibanding pria, tapi hello, ingat tadi apa yang dokter bilang ya, apalagi kalau gaya hidup kita tadi yang dibilang soal jalan kaki itu penting banget ya dok ya, karena berjalan itu membuat. Jadi harus dihindari gaya hidup kurang gerak ya, harus banyak aktif ke setiap sehari-harinya. Karena kenyamanan tersedia jadi deh ya. Itu ngomong-ngomong kalau beneran sudah kena jantung koroner bisa nggak sih disembuhin? Oh ya, teknologi sekarang semakin berkembang, makin pesat dan makin canggih ya dalam rangka untuk bisa menolong pasien lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, itu bisa ditangani dengan baik. Yang penting penanganannya segera, cepat ya. Begitu mengalami serangan jantung segera ke rumah sakit terdekat, terutama rumah sakit dengan fasilitas penunjang jantung yang lengkap, yang memadai, sehingga bisa dilakukan pertolongan secepat mungkin dan seagresif mungkin. Jadi meskipun kita sudah bersiap dan menyiapkan diri, andai kata ada gangguan jantung koroner, dokter bilang masih bisa disembuhkan asal. Nah, titik-titiknya ini yang mesti kita sesegera mungkin. Kalau ngomong-ngomong soal penyakit jantung koroner yang menyerang usia 40-an tadi itu di Indonesia, kalau dibandingkan dengan negara lain cukup banyak kah dok? Iya, makin meningkat perkembangannya ya, terus meningkat terutama yaitu yang saya sebutkan karena gaya hidup di kita ya, keseharian itu yang lebih banyak di sepeda motor, lebih banyak di mungkin menggunakan fasilitas ya ojek yang sangat tersebar merata di seluruh penjuru Indonesia ya, sehingga keseharian kita berjalan itu sangat kurang ya. Jadi kemudian budaya rokok yang masih sangat tinggi di Indonesia, dan kini juga saya kira rokok baik wanita pria sudah sama-sama mengkonsumsi rokok. Jadi itu juga meningkatkan insidennya bahkan pada wanita sekalipun. Jadi itu harus diwaspadai, dan teknologi terus berusaha mengimbangi untuk mengatasi hal-hal tersebut juga. Ngomong-ngomong selama perjalanan karir dokter menangani jantung koroner yang kebetulan menyapa orang-orang yang jauh lebih muda ini, itu apa yang bisa dokter temukan dalam kasus-kasus itu yang kemudian bagaimana dengan pemeriksaannya dan karena rumah sakit ini luar biasa sekali. Gimana dok? Ya tentu saja. Jadi untuk penanganan penyakit jantung koroner, jadi penyakit jantung koroner sendiri ada dua kategori yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama penyakit jantung koroner yang tipe yang stabil atau yang akut, yang nggak stabil, yang sindrom koroner akut. Nah, kalau yang sindrom koroner akut biasanya kita akan lebih agresif. Biasanya pasien itu mengeluh sakit dada yang tiba-tiba sampai keringat dingin ya, atau sesak yang tiba-tiba, gejalanya lebih berat dan mendadak sifatnya. Dan itu harus segera ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan, dan dokter akan segera memberikan pertolongan. Ada beberapa subset yang harus bahkan saat itu juga kita lakukan pertolongan, kita pasang ring. Karena ada pembuluh darahnya tersumbat. Dan itu bisa terjadi pada usia 40-an, 30-an bahkan, yang termuda saya pernah lakukan juga ada. Jadi usia kepala 3 itu dia sudah mengalami serangan jantung, kemudian sehingga kita lakukan pertolongan, kita pasang ring ya. Kemudian yang kedua adalah untuk yang tipe yang penyakit jantung koroner stabil. Yang stabil itu biasanya
bisa terjadi dia ada keluhan kalau aktivitas berat. Ketika berolahraga dia ada keluhan. Nah, kemudian dia melakukan check up, kemudian kita ketahui, oh ini ternyata ada penyakit jantung koroner, sehingga kemudian kita lakukan kateterisasi, ditemukan ada penyempitan yang signifikan sehingga kita pasang ring. Beberapa, oh ternyata penyempitannya sudah sangat banyak sehingga harus di bypass. Dan ada juga bahkan yang mungkin dia tidak ada keluhan, tapi dia rutin melakukan medical check up. Dari medical check up itu ketahuan, baik medical check up karena kemauan dia sendiri atau medical check up yang difasilitasi oleh kantornya. Jadi kemudian dikirim oleh kantornya ini karyawannya hasil medical check up-nya seperti ini. Kemudian saya follow up lebih lanjut, oh ternyata ada penyempitan sehingga harus dilakukan pemasangan ring. Pasien kembali bisa bekerja ke perusahaannya, bisa beraktivitas walaupun dia beberapa mungkin di kantor dikirim oleh perusahaan-perusahaan tambang di luar pulau ya, sehingga dia harus kembali ke set ya, kita bisa cukup pastikan bahwa dia aman untuk kembali bekerja di remote area di daerah-daerah terpencil ya. Nah, itu kita kembalikan dalam kondisi aman setelah kita lakukan pemasangan stent tersebut gitu. Jadi yang penting right away ketika mengalami sesuatu cek dan cek ya, check up itu penting sekali. Ya, sangat penting ya, dan usia di atas 40 sangat dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan check up secara detail dari sisi kardiovaskularnya, jantung dan pembuluh darahnya. Berapa kali dalam berapa waktu? Minimal setahun sekali. Setahun sekali itu minimal. Jadi Ikhwan Akhwat, setelah usia 40 tahun. Mari kita jaga jantung kita dengan check up paling tidak setahun sekali seperti yang dokter tadi sebutkan. Ngomong-ngomong soal yang diabetes tadi dok, ada informasi bahwa 10 orang di Indonesia itu 1 kena diabetes. Angka luar biasa tuh dok. Nah itu kansnya untuk mendapatkan gangguan jantung koroner bagi diabetes, meskipun dia mungkin melakukan olahraga, melakukan ini tuh kira-kira gimana? Ya, jadi ketika seseorang mengidap diabetes, maka dia termasuk dalam risiko tinggi untuk mengalami penyakit jantung koroner. Dan risikonya sama dengan, jadi bahkan gini, ketika seseorang didiagnosa diabetes, sama saja dengan seorang itu sudah didiagnosa penyakit jantung koroner, sehingga risiko dia mengalami serangan yang kedua. Itu. Jadi sama aja dengan orang yang penyakit jantung koroner mengalami risiko serangan yang kedua. Jadi artinya orang diabetes sudah termasuk risiko tinggi karena dia dianggap sudah sama dengan orang yang sudah mengalami penyakit jantung koroner. Sehingga apalagi orang yang penyakit jantung koroner plus diabetes, maka dia sudah digolongkan menjadi very very high risk gitu. Jadi ketika seseorang sudah didiagnosa diabetes, maka dia harus menjaga diabetesnya dengan baik. Kadar kolesterolnya harus dijaga dengan baik, lebih ketat daripada orang kolesterol yang tidak diabetes. Kadar gulanya juga pastinya harus dijaga dengan ketat. HbA1c-nya harus di bawah, benar-benar terkontrol, harus di bawah 6,5. Ketika dia tinggi, maka dia menjadi risiko tinggi untuk mengalami penyakit jantung koroner. Ya, jadi tekanan darahnya harus dikontrol lebih ketat dibandingkan orang yang non diabetes. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencegah dia mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi termasuk penyakit jantung pembuluh darah ini adalah jantung koroner dan stroke tentu saja. Jadi meskipun dia berolahraga atau melakukan kegiatan diet yang oke ataupun juga gaya hidup yang baik, tapi kalau dia diabetes, tanda petiknya adalah beware ya. Ya, artinya olahraga tetap harus dilakukan ya, dan kemudian yang penting terukur setelah dia berolahraga, dia melakukan dietnya, dia mengkonsumsi obatnya, dilihat apakah sudah terkontrol. Jadi seringkali orang dia merasa saya sudah minum obat loh, udah dia merasa puas bahwa dia sudah minum obat, padahal nggak cukup dengan itu, harus dicek lagi apakah sudah terkontrol dengan baik. Ya, jadi dilihat HbA1c-nya sudah benar di bawah 6,5 enggak. LDL-nya harus sudah tercapai apa belum? Tekanan darahnya sudah tercapai apa belum? Kalau menangani yang usia lebih muda atau yang sudah lansia gitu, itu ada perbedaan nggak dok?
Tentu saja ada perbedaan. Kalau kayak penyakit jantung koroner ya, tentu saja biasanya kalau pada lansia kita berhadapan dengan lesi-lesi pembuluh darah yang sudah mengalami pengapuran, ya, mengalami pengapuran sehingga kita harus perlu beberapa properti untuk mengatasi pengapurannya, ya. Nah, kemudian yang pada usia yang lebih muda kita berhadapan bagaimana untuk supaya dia ini durability-nya panjang. Karena kita menyangkut usia 40 tahun. Tentu saja kita berharap dia usianya harus lebih dari 70 tahun, syukur-syukur bisa 100 tahun. Maka kita harus bisa pasang stent yang bisa long life kan. Nah, jadi tentu saja kita alhamdulillah kita di Heartology kita punya fasilitas yang mumpuni untuk bisa melakukan pemeriksaan imaging dari koroner sehingga kita bisa melihat diameter koronernya dengan baik, kemudian sehingga penempatan stentnya itu bisa presisinya lebih baik. Tentu saja ini untuk dalam rangka durability yang lebih lama, ya. Kemudian kita juga ada dilengkapi dengan stent teknologi yang terbaru, ya, seperti bioadaptor, di mana dia adalah mempunyai resiko untuk mengalami penyempitan kembali yang jauh lebih tinggi. Dalam rangka apa? Tentu saja untuk durability yang lebih jauh, dan ini sangat ideal pada pasien-pasien yang usia muda. Nah itu hal-hal yang harus kita perhatikan, yang kita harus bisa bedakan ya pada usia muda. Jadi pada usia muda terutama yang kita harus perhatikan adalah bagaimana menjaga durability-nya supaya selama mungkin. Sedangkan misalkan kita menghadapi pasien yang usia tua, mohon maaf usia sepuh, kemudian aktivitas hariannya kebetulan nggak terlalu banyak ya, lebih banyak di kamar dan di dalam rumah saja. Kemudian ketika kita dapatkan ternyata penyempitannya banyak. Namun kita bisa di sini di Heartology kita kembangkan yang paling penting untuk menolong jadi kita nggak bicara durability panjang lagi, tapi yang sangat menolong diperlukan pada pasien ini, misalkan lesinya terlalu banyak, kalau kita bicara durability, ini harus di bypass, tapi di bypass pada usia misalkan 80-90 tahun resiko tinggi. Nah, kemudian kita bisa memilah, ini kita bisa melakukan secara selektif, PCI secara selektif, sehingga itu dengan dibantu teknologi yang kita punya, kita bisa lakukan selektif PCI sehingga bisa membantu untuk kualitas hidup pada usia-usia yang sudah senior seperti itu. Iya. Jadi pemilahannya yang harus kita lebih wise, lebih bijaksana. Kalau mencegah penyakit jantung koroner, itu di Heartology rumah sakit kita ini ada nggak cara tertentu atau pemeriksaan kesehatan tertentu untuk mencegah jangan sampai kena gitu? Ya, kita tentu saja ada fasilitas medical check up ya yang komplit tentu saja, yang sifatnya untuk screening pencegahan ya, untuk yang orang-orang pecinta sport saat ini juga banyak berkembang sport antusias. Sport antusias tentu saja orang olahragawan juga ada batasan-batasan yang harus kita waspadai, karena kita mungkin melihat ada beberapa atlet yang kemudian mengalami kejadian-kejadian tidak diinginkan. Kita ingat misalkan ada Christian Eriksen yang tiba-tiba kolaps di lapangan sepak bola, kemudian pemain bulu tangkis yang tiba-tiba kolaps pada saat bertanding dari Cina yang saat bertanding di Indonesia. Nah, jadi kita ada medical check up beberapa macam medical check up, mulai dari untuk yang sport, kemudian untuk yang usia senior, kemudian juga untuk yang lengkap untuk melihat gangguan secara keseluruhan, atau yang secara selektif untuk melihat gangguan irama atau secara tertentu itu sudah disiapkan gitu. Nah, untuk dilakukan medical check up seperti itu, dan kemudian dalam pencegahan tentu saja ketika kita mengetahui ada faktor-faktor risiko yang diderita, maka tentu saja harus
dikontrol faktor risiko tersebut dengan baik sehingga bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit jantung. Medical check up itu penting banget. Di Heartology ini itu ada medical check up heartbeat, kemudian ada medical check up heart care, ada medical check up coronary guard platinum, ada juga medical check up coronary apalagi ya. Ya, yang jelas jangan mengabaikan hal-hal terkait dengan satu-satunya yang bisa membuat kita tetap bernafas, yaitu jantung ya dok ya. Kemudian kalau misalnya nih rangkuman yang harus dilakukan oleh orang-orang sahabat-sahabat pendengar kita yang masih belum lansia, tapi kebanyakan kok sekarang udah kena, itu menurut dokter, tadi kan sudah disebutkan, tapi bisa jadi perlu untuk ditekankan lagi persisnya apanya nih? Ya, jadi ketika seseorang udah didiagnosa sebagai penyakit jantung, nggak perlu juga berkecil hati. That is not the end of the world. Ya, jadi bukan akhir dari segalanya. Bahwa teknologi sudah berkembang sangat baik. Ya, penyakit-penyakit jantung, teknologinya untuk menolong pasien-pasien penyakit jantung itu sudah berkembang sangat baik. Ya, jadi selama ikut apa yang disarankan oleh dokter, dan kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang dan kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas. Tujuannya pengobatan jantung biasanya adalah memperbaiki kualitas hidup dan juga untuk durability, untuk kualitas hidup dan juga untuk survival rate-nya. Jadi untuk supaya dia long life, jangka panjang, supaya panjang umur. Tujuannya seperti itu pengobatan kita itu. Dan selalu dokter akan berusaha mengembalikan dia menjadi tetap dia bisa beraktivitas seperti sedia kala sebelum dia mengalami serangan jantung, selama orang-orang tersebut mematuhi instruksi dan juga saran-saran dari dokter yang merawatnya. Jadi Ikhwan Akhwat, this is not the end of the world dan not the end of our program. Dan dari rumah sakit atau Heartology Cardiovascular Hospital ini, itu tim ahli yang berkualitas ada di sana, yang dipimpin oleh para dokter spesialis jantung yang juga memiliki pengalaman tinggi dalam bidangnya masing-masing. Mereka bekerja dengan pendekatan kolaborasi multidisiplin untuk memberikan diagnosis dan perawatan terbaik. Dan di sana juga fasilitas dilengkapi dengan teknologi terkini. Ya, teknologi yang meningkatkan akurasi diagnosis serta efektivitas perawatan sehingga proses penyembuhan menjadi lebih cepat dan nyaman. Meskipun kita semua berharap nggak usah sakit ya. Dan di sana pun ada banyak dukungan untuk dokter rujukan, kemudian diladeni oleh perawatan yang dipersonalisasi. Sementara komitmen terhadap keselamatan pasien itu tinggi banget di Heartology, rumah sakit yang luar biasa ini. Dan kita sedang berbicara dengan Dr. Faris yang merupakan direktur di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu nih, bukan cuman jantung doang, hipertensi itu biasanya banyak banget mengganggu orang. Gimana dok? Ya betul, hipertensi juga suatu silent killer. Ya. Jadi kadang orang nggak ada keluhannya kalau dia hipertensi saja. Ya, dia akan timbul keluhan setelah ada komplikasi. Setelah ada komplikasi ke jantung, setelah ada komplikasi ke otak, stroke, setelah ada komplikasi ke ginjal, setelah ada komplikasi ke mata, ya, setelah ada komplikasi ke pembuluh darah di kaki, ya, dan makanya disebut silent killer. Karena kalau dia baru hipertensi aja, belum ada komplikasi ke organ target yang lain, dia itu nggak ada keluhan seringkali. Makanya dan mereka
kadang-kadang orang bangga aja, saya biasa Sehat. 160, buat saya 150 bagus, dia bilang gitu. Padahal salah. Karena kalau dibiarkan, maka itu akan menjadi bom waktu karena tekanan yang di atas 140/90 akan menyebabkan kerusakan ke organ target yang lain, ke ginjal, ke mata, ke otak, ke jantung, ke pembuluh darah kaki. Nah, jadi nggak bisa dibiarkan. Jadi harus diperhatikan. Tekanan darah tinggi adalah suatu silent killer yang harus kita manage dengan baik. Kita harus usahakan tekanan darah kita di bawah 140/90 pada usia berapapun. Jadi seringkali ada mitos, oh kalau 100 usia udah 60 tahun, nggak apa-apa tensinya 160, salah. Ya, jadi nggak bisa pada usia berapapun tekanan darah harus di bawah 140/90. Kalau yang diabetes malah harus di bawah 135/85 gitu. Nah, jadi harus dijaga tekanan darah itu penting. Dan bagaimana kita menjaganya? Pertama adalah lifestyle modification, modifikasi gaya hidup. Bagaimana modifikasi gaya hidupnya? Dia harus kembali lagi exercise, olahraga, ya. Kemudian kurangi konsumsi garam. Kurangi konsumsi garam karena garam terutama yang akan meningkatkan tekanan darah, ya. Mungkin ada salah kaprah juga, dia pikir daging kambing yang naikin tekanan darah, bukan daging kambingnya, tapi mungkin proses masaknya banyakkan garam mungkin bisa meningkatkan tekanan darah, ya. Tapi kalau dagingnya saja biasanya meningkatkan ke kadar kolesterolnya, jadi tidak bisa secara langsung meningkatkan tekanan darah. Nah, kemudian jadi konsumsi garam harus dikurangi, harus banyak bergerak, exercise, ya, olahraga, ya. Kemudian untuk yang obes harus diturunkan berat badannya. Berat badan diturunkan, olahraga teratur, kurangi konsumsi garam, itu akan membantu menurunkan tekanan darah. Karena tiap peningkatan 10 mm, 20 mm air raksa sistolik dan 10 diastolik itu akan meningkatkan risiko kematian kardiovaskular 2 kali lipat. Gitu. Jadi harus dijaga dengan baik, ya, tekanan darah tersebut dengan cara modifikasi gaya hidup. Dan kalau dengan modifikasi gaya hidup tidak berhasil, tentu saja orang tersebut harus ikut anjuran dokter untuk mengkonsumsi obat-obatan yang diperlukan. Bila dengan obat-obatan masih belum terkontrol juga, atau yang kita sebut sebagai suatu hipertensi resisten. Nah, kita di heartologi juga ada modalitas yang bisa diperuntukkan pada pasien-pasien dengan hipertensi resisten seperti itu. Nah, kita termasuk yang pionir dalam hal melakukan renal denervasi pada pasien-pasien dengan hipertensi resisten. Jadi yang hipertensi namun tekanan darahnya masih tetap tinggi dengan 2-3 obat atau lebih. Nah, itu dibantu suatu intervensi non bedah untuk memanipulasi sistem simpatis yang ada di ginjalnya sehingga pada akhirnya akan membantu menurunkan tekanan darahnya. Jadi garam harus dikurangi. Tapi hidupku hambar tanpa garam, Dok. Mungkin semata orang begitu. Terus satu lagi tadi bahwa darah tinggi itu memang harus kita jaga. Tapi Dok, banyak orang menjadi darah tinggi karena pasangannya cerewet gitu. Atau kehidupannya yang agak sedikit terkait dengan stres kali ya. Naik ke darah tinggi itu. Ya itu bisa menjadi pencetus ya. Tapi biasanya dia sudah ada bakat tentu saja untuk hipertensi ya. Jadi kayak keturunan juga ya, ada betul, ya. Oke, wahai para bunda, para ayahanda, jagalah perasaan pasangan Anda biar nggak darah tinggi. Terus ngomong-ngomong kiat olahraga nih Dok, yang diperlukan tadi kan dokter sebagian sudah bicara soal olahraga juga. Tapi kiatnya gimana kalau misalnya tadi 1 pemalas, ogah bergerak. 2 alasannya nggak punya waktu, duduk aja atau ya gitu aja, itu gimana? Jadi olahraga untuk jantung dan pembuluh darah idealnya itu dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Seminggu 3-5 kali, oke. Jadi minimal 2 hari sekali lah. Nah, dengan masing-masing olahraga itu 30 menit minimal. Jadi A 30 menit ya minimal, kemudian
bisa 3 sampai 5 kali, kalau bisa tiap hari mungkin lebih baik, namun minimal 2 hari sekali. Nah, olahraga apa yang disarankan? Olahraga yang disarankan untuk jantung dan pembuluh darah adalah jogging, berenang, sepeda. Nah, yang mana yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Bisa ya nggak harus jogging lari, ya mungkin dengan lari-lari kecil atau jalan juga nggak apa-apa. Ya, 30 menit 2 hari sekali minimal itu bisa dilakukan. Namun saya pesan dalam keseharian itu juga harus aktif. Jadi jangan banyakkan duduk di kantor, tapi mungkin naik 1-2 lantai ya naik tangga aja lah, nggak usah pakai eskalator atau nggak usah pakai lift. Ya, jadi itu yang dimau. Kemudian keseharian di rumah mungkin untuk ibu-ibu ya kalau bisa ikut nyapu lah, nggak duduk aja gitu, ikut nyapu di halaman juga atau di dalam rumah ya, itu akan membuat kita lebih aktif dalam keseharian. Kemudian olahraga, seringkali tanya dok, saya sampai berapa harus olahraga heart rate-nya? Seringkali ditanyakan karena sekarang banyak sport antusias ya, orang yang olahraga lari, mungkin wah ini saya heart rate-nya sampai 180 sampai 190, 200 gimana dok? Nah, jadi yang jadi patokan ketika kita berolahraga kita mengenal ada namanya maksimum heart rate. Maksimum heart rate itu adalah 220 dikurangi usia. Nah, usahakan kita tidak lewat dari maksimum heart rate. Jadi misalkan usia kita 40, maka maksimum heart rate kita adalah 220 dikurangi 40, maka 180. Nah, saat kita olahraga, idealnya mencapai 75% sampai 85% dari maksimum heart rate. Jadi maksimum heart rate kita di 180, maka 75%-nya adalah sekitar 150. Ya, jadi usahakan sampai 150. Tapi ketika kadang-kadang kan kita lari, ada momen-momen tiba-tiba harus sprint atau apa. Ya oke, nggak apa-apa sampai 180. Karena orang olahragawan yang pada olahraga sekarang kan biasanya pakai jam-jam khusus ya, memantau heart rate-nya. Setelah itu dia panik sendiri, ini kok sampai segini. Nah, itu kurang lebih yang bisa dijadikan patokan dalam berolahraga. Jadi maksimum heart rate adalah batas atasnya, kemudian range ideal untuk dicapai adalah 75% sampai 85% dari maksimum heart rate tersebut. Jadi berapa usia Anda? Nah, 220 dikurangin usia Anda, itu yang harus diraih ya untuk heart rate-nya. Terus ngomong-ngomong soal jalan kaki nih, tadi dokter kan bilang berjalan itu bagus. Berapa ribu langkah sih seharusnya kita paling tidak gitu dalam seminggu 3 kali misalnya? Kalau cuma dari sini ke depan bolak-balik katanya udah jalan padahal cuma berapa puluh langkah, gimana dok? Ya itu ada berbanding ya antara sekitar 6.000 ya, 6.000 langkah itu nggak sampai 1 jam kali ya? Nggak sampai. Tapi kalau berhenti minum kopi dulu, berhenti makan bubur dulu, lebih dari 1 jam ya? Ya, tapi saya sih lebih sering nggak lihat dari langkahnya ya, tapi lebih dari itu, dari durantenya, ya, tadi 30 menit. Oke. Minimal itu ya, 30 menit. Jadi kalau jalan cuma 5 menit tapi bilang aku udah jalan kaki itu nggak ada maknanya juga ya. Oke. Terus ngomong-ngomong soal irama jantung nih. Jadi bukan hanya irama lagu saja yang perlu diperdengarkan di telinga kita. Irama jantung itu seperti apa dok? Ya, jadi gangguan irama memang banyak akhir-akhir ini ya, banyak terjadi ya. Sebagai ada beberapa gangguan irama jantung itu ya, mulai dari yang sifatnya benign, jinak, sampai yang sifatnya maligna yang berbahaya, yang bisa mengancam jiwa. Ya, jadi yang benign mungkin hanya sekedar kayak seperti extra beat saja sekali-kali, yang tidak sering ya. Yang berbahaya itu bisa ada yang punya potensi menyebabkan stroke juga ada, dan juga ada yang bisa menyebabkan berisiko sudden death. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi tentu saja ketika seseorang ada keluhan berdebar, ada rasa nggak nyaman dengan degup jantungnya, ya, kemudian ada sinkop, pingsan,
atau near syncope, hampir pingsan, kayak mau pingsan. Nah, itu harus diwaspadai, itu sebagai suatu gangguan irama yang harus diwaspadai. Kemudian orang-orang dengan hipertensi itu juga harus diwaspadai. Orang hipertensi itu punya kecenderungan mengalami namanya atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi adalah gangguan irama di mana jantung itu tidak teratur, dan kemudian ada bagian dari jantung yang tidak berkontraksi dengan baik sehingga mudah timbul pembekuan darah yang bisa sewaktu-waktu lepas dan menyebabkan stroke. Itu namanya atrial fibrilasi. Hingga kalau diraba di denyut nadinya itu, kalau orang normal adanya denyutnya itu teratur, dia itu tidak teratur. Nah, itu ketika kita meraba denyut kita tidak teratur, nafas kita rasanya berdebar dan nafasnya kayak ngos-ngosan, cepat capek, maka segera kontrol ke dokter jantung, ya, kemudian dilihat bila didapatkan atrial fibrilasi. Nah, itu di heartologi juga kita yang pertama melakukan di Indonesia itu melakukan tindakan ablasi dengan PFA, yaitu suatu tindakan ablasi untuk gangguan aritmia atrial fibrilasi, di mana hasil outcome-nya sangat baik dengan durante prosedur yang lebih singkat dibandingkan tindakan prosedur ablasi dengan metode yang lain yang sebelumnya. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan di kita. Kemudian kalau juga kita mendapati di lingkungan keluarga kita didapatkan ada yang mengalami episode kejadian sudden death atau pingsan mendadak, maka kita harus berhati-hati. Kita harus berpikir bahwa ada genetik tertentu yang mungkin ada di dalam diri kita untuk bisa menyebabkan sudden death tersebut, yang biasanya disebabkan itu pada usia muda, ya, disebabkan adanya gangguan irama tersebut, gangguan aritmia tersebut, dan punya potensi menyebabkan sudden death. Nah, itu juga harus diwaspadai. Jadi irama jantung itu juga merupakan petunjuk, ya. Sementara bagi itu, Dok, kalau turun ke bawah itu biasanya silang nggak dari ayah yang jantungan itu ke anak perempuan? Terus kalau itu ibu nggak seperti itu. Oke. Dan kalau bicara soal yang tadi menderita diabetes tapi harus di bypass, tapi khawatir nanti lukanya nggak sembuh karena diabetes, kan biasanya luka basah terus, itu tuh apa yang harus dilakukan, Dok? Enggak sih, tentu saja kalau di rumah sakit kita ketika seseorang diabetes, kemudian kita lihat bahwa dia harus dilakukan bypass operasi, ya. Tentu saja dokter akan melakukan terapi secara holistik. Kita nggak hanya terapi jantungnya saja, diabetesnya juga dia dikontrol, sehingga tentu saja kita akan memastikan bahwa lukanya juga akan sembuh dengan baik, ya. Jadi itu nggak perlu dikhawatirkan. Tentu saja itu akan menjadi tugas dari kita untuk memastikan bahwa kesembuhan itu akan dicapai secara holistik, gitu. Di dalam perjalanan dokter menangani jantung koroner, ada nggak menjumpai sesuatu yang aneh bin ajaib gitu? Kok gini ya, padahal ini gini misalnya gitu. Kalau tidak ada berarti semuanya sesuai prosedurnya gitu, Ya, ya. biasanya sudah. Cuma tentu saja kan kita sebagai makhluk Tuhan, tentu saja kita punya keterbatasan, ya. Biasanya Allah sudah punya skenario tertinggi yang sudah dia tuliskan, kan. Kita harus percaya Qadarullah, ya. Bahwa itu semua sudah Allah takdirkan. Tentu saja ya kita tidak bisa menghindarinya. Kita sebagai manusia, sebagai dokter juga punya keterbatasan. Namun kita tentu saja berkewajiban berupaya semaksimal dengan pengetahuan yang kita miliki untuk kita secara profesional untuk berikan secara bersungguh-sungguh dengan semaksimal mungkin
untuk memberikan kesembuhan kepada pasien. Namun tentu saja Allah yang Maha Kuasa yang akan menyembuhkan, dan Allah juga yang menentukan bahwa ini mungkin seseorang tetap tidak bisa disembuhkan, tapi sebagai manusia tetap kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan kesembuhan. Gitu. Iya, jadi lagi-lagi usaha perlu, tetapi berserah diri kepada Sang Pemilik kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Ngomong-ngomong, kalau Anda mau tahu call centernya Heartology Cardiovascular Hospital ini, itu di extension 1500258. Sekali lagi, extension 1500258. Ada juga nomor 08111 9090911. Diulang ya, 08111 9090911. Kita akan dengarkan lagi sepenuh hati rangkuman dari bahasan kita terkait dengan jantung koroner. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dengan upaya dan doa. Silakan Dok, dirangkum bahasan kita hari ini. Baik, terima kasih. Jadi penyakit jantung memang dewasa ini berkembang makin banyak insidennya, kejadian-kejadian penyakit jantung, dan juga range usia yang terkena juga makin muda. Tentu saja kita harus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki gaya hidup kita dengan berbagai macam cara, dengan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, dengan aktif dalam keseharian, dengan berolahraga secara teratur, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit jantung yang bisa membahayakan kehidupan kita dan kualitas hidup kita. Namun ketika kita mengalami penyakit jantung, tidak perlu kita berkecil hati, kita harus semangat untuk mengatasinya, bahwa itu bukan akhir dari segalanya, dan dengan teknologi yang ada saat ini dan yang ada di Heartology, kita insya Allah bisa mengatasi bersama-sama apapun keluhan penyakit jantung yang ada pada diri kita dan Anda semua, supaya kita bisa perbaiki kualitas hidup kita dan survival ke depannya, dan yang penting tetap sesuai dengan instruksi dan arahan dari dokter. Terima kasih sekali untuk pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan dokter-dokter Paris Basalama ini juga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah SWT untuk apapun yang dilakukan untuk pasien-pasien yang datang ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda semua. Tadi telepon yang bisa dihubungi, kalau perlu mencatat karena lupa, 08111 9090911. Baik Dok, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di acara Ruang Kesehatan Radio Silaturahim. Insya Allah kapan-kapan kita hadirkan lagi ya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.